Mas, dia bilang aku mau pakai uang rakyat, utang untuk beli barang bekas. Dorong, aku ini prajurit, aku perang, aku bukan di belakang meja, aku perang. Masa orang perang mau pakai barang yang gak bagus? Kalau ini ada TV ya, saya nggak boleh bicara yang emosi loh. Sorry ya. Sorry Ndoro Mas. Tapi rakyat boleh jawab dong. Kalau nggak pinter itu apa? 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 Kalau nggak pinter itu apa? Kalau sengaja menyesatkan rakyat itu apa? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Prabowo kalau bicara di hadapan relawan, wih galaknya minta ampun. Dia kelihatan sangat berwibawa, bicara lantang dan berapi-api. Kelihatan kalau dia ini orang yang cukup oke lah, tapi hanya sekedar bicara doang. Tapi ketika dia diajak debat, Prabowo seperti blank dan kehilangan powernya. Ini ibarat seperti macan yang kehilangan giginya. Entah karena copot atau dipinjam macan lain. Di acara konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Lampung, Prabowo kembali menyindir pihak yang menyebutnya membeli alutsista bekas pakai uang rakyat. Dia mengatakan dia tidak mungkin membiarkan tentara berperang menggunakan barang bekas. Mas, dia bilang, aku mau pakai uang rakyat, hutang untuk beli barang bekas. Doro, aku ini prajurit, aku perang, aku bukan di belakang meja, aku perang. Masa orang perang mau pakai barang yang gak bagus, kata Prabowo. Kalau ini ada di TV ya, saya nggak boleh bicara yang emosi loh. Sorry ye, Doro Mas, katanya lagi. Katanya nggak boleh emosi, tapi sebenarnya Prabowo itu emosi. Kalau tidak emosi, tidak mungkin dia mengungkit ini lagi. Kalau sudah move on atau menganggap itu tidak penting, tidak usah diungkit lagi. Kalau ada orang yang kembali mengungkit sesuatu, itu artinya masalah, itu dia pendam di hati. Sampai tidak bisa tidur nyenyak dan makan tidak lahap. Tampaknya masih sakit hati dan sulit melupakan. Berulang kali Prabowo selalu mengungkit apa yang dia alami saat debat, kemudian dia balas dengan entah itu ejekan, sindiran, bahkan kata-kata kasar, seperti misalnya endasmu etik. Kemudian Prabowo menyinggung orang itu juga mengungkit lahan kepemilikannya seluas 340.000 hektar. Itu tanah negara. Saya hanya dapat hak HGU, hak guna usaha. Ada macam-macam lah, ada HTI, semua itu milik negara. Dan saya sudah katakan setiap kali negara perlu ambil semuanya, kata Prabowo. Saya dari sejak muda saya sudah tekan mati untuk rakyat Indonesia, kata Prabowo. Prabowo di mata pendukungnya adalah sosok yang heroik dan patriotik. Sebenarnya ini cuma ucapan doang. Dari dulu Prabowo selalu bilang siap berkorban dan mati untuk rakyat Indonesia. Dia selalu menyeret rakyat kecil untuk kepentingan politiknya. Karena pidatonya berapi-api, jadi pendukungnya jadi semangat dan emosional. Mereka terharu sampai nangis bombay seharian. Dari gaya bicaranya, Prabowo memang emosian kok. Ini fakta. Tidak usah disembunyikan dengan alasan gemoy dan suka joget. Perut mules melihat pendukung Prabowo yang jago menjilat. Prabowo kalau bicara di hadapan relawan, wih galaknya minta ampun. Dia kelihatan sangat berwibawa, bicara lantang dan berapi-api. Kelihatan kalau dia ini orang yang cukup oke lah,
tapi hanya sekedar bicara doang. Tapi ketika dia diajak debat, Prabowo seperti blank dan kehilangan powernya. Ini ibarat seperti macan yang kehilangan giginya. Entah karena copot atau dipinjam macan lain. Di acara konsolidasi relawan Prabowo Gibran di Lampung, Prabowo kembali menyindir pihak yang menyebutnya membeli alutsista bekas pakai uang rakyat. Dia mengatakan dia tidak mungkin membiarkan tentara berperang menggunakan barang bekas. Mas, dia bilang, aku mau pakai uang rakyat, hutang untuk beli barang bekas. Doro, aku ini prajurit, aku perang, aku bukan di belakang meja, aku perang. Masa orang perang mau pakai barang yang gak bagus, kata Prabowo. Kalau ini ada di TV ya, saya nggak boleh bicara yang emosi loh. Sorry ye, Doro mas, katanya lagi. Katanya nggak boleh emosi, tapi sebenarnya Prabowo itu emosi. Kalau tidak emosi, tidak mungkin dia mengungkit ini lagi. Kalau sudah move on atau menganggap itu tidak penting, tidak usah diungkit lagi. Kalau ada orang yang kembali mengungkit sesuatu, itu artinya masalah, itu dia pendam di hati. Sampai tidak bisa tidur nyenyak dan makan tidak lahap. Tampaknya masih sakit hati dan sulit melupakan. Berulang kali Prabowo selalu mengungkit apa yang dia alami saat debat, kemudian dia balas dengan entah itu ejekan, sindiran, bahkan kata-kata kasar, seperti misalnya endasmu etik. Kemudian Prabowo menyinggung orang itu juga mengungkit lahan kepemilikannya seluas 340.000 hektar. Itu tanah negara. Saya hanya dapat hak HGU, hak guna usaha. Ada macam-macam lah, ada HTI, semua itu milik negara. Dan saya sudah katakan setiap kali negara perlu ambil semuanya, kata Prabowo. Saya dari sejak muda saya sudah tekan mati untuk rakyat Indonesia, kata Prabowo. Prabowo di mata pendukungnya adalah sosok yang heroik dan patriotik. Sebenarnya ini cuma ucapan doang. Dari dulu Prabowo selalu bilang siap berkorban dan mati untuk rakyat Indonesia. Dia selalu menyeret rakyat kecil untuk kepentingan politiknya. Karena pidatonya berapi-api, jadi pendukungnya jadi semangat dan emosional. Mereka terharu sampai nangis bombay seharian. Dari gaya bicaranya, Prabowo memang emosian kok. Ini fakta. Tidak usah disembunyikan dengan alasan gemoy dan suka joget. Perut mules melihat pendukung Prabowo yang jago menjilat. Prabowo kalau bicara di hadapan relawan, wih galaknya minta ampun. Dia kelihatan sangat berwibawa, bicara lantang dan berapi-api. Kelihatan kalau dia ini orang yang cukup oke lah. Tapi hanya sekedar bicara doang. Tapi ketika dia diajak debat, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.